Shalom, ketemu lagi dengan Memega. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tujuan pembelajaran kita, siswa dapat menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita masuk di materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk mengerjakan soal operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan pada berbagai bentuk pecahan, kalian dapat mengerjakannya seperti pada bilangan cacah, di mana operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, pengerjaannya dilakukan urut dari kiri. Akan tetapi, jika dalam soal terdapat operasi dalam tanda kurung, maka operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jika pecahan-pecahan tersebut memiliki bentuk yang sama, tentunya penyelesaiannya akan lebih mudah. Akan tetapi, jika pecahan tersebut berbeda bentuk, maka samakan bentuknya terlebih dahulu. Ya, kita mulai contoh 1. 1/4/5 dikurang 0,25 ditambah 3/4 sama dengan titik-titik. Nah, cara pertama kita ubah dalam bentuk pecahan biasa, di mana 1/4/5 menjadi 9/5. Kenapa demikian? 5 dikali 1, 5. Ditambah 4, 9. Jadi 9/5. Kemudian 0,25. Ya, kita ingat ya, ubah ke pecahan biasa. 2 angka di belakang koma berarti per 100. Jadi 25/100. Kemudian kita sederhanakan, bahagi 25, hasilnya 1/4. Nah, kemudian 3/4 tetap ya, karena dia adalah pecahan biasa. Nah, jadi 1/4/5 dikurang 0,25 ditambah 3/4 sama dengan 9/5 dikurang 1/4 ditambah 3/4. Nah, penyebutnya berbeda. Jadi, kita samakan penyebut dulu 20 ya. Kemudian 20 bahagi 5, 4 kali 9, 36. 20 dibahagi 4, 5. Dikali 1, 5. Kemudian 20 bahagi 4, 5. Dikali 3, 15. Jadi tinggal kita kurangi ya, dan tambah. 36 dikurang 5, kemudian ditambah 15, hasilnya 46. 46/20. Ya. Kemudian kita sederhanakan, ubah ke pecahan campuran dulu ya. Jadi 26/20. Kemudian masih kita bisa sederhanakan ya. Jadi 23/10. Kemudian cara yang kedua, kita ubah dalam bentuk pecahan desimal. 1/4/5 sama dengan jadi 9/5. Nah, ubah ke pecahan desimal harus per 10, per 100, ataupun per 1000 ya. Jadi 5 kita bisa ubah jadi 10, di mana dikalikan dengan 2. Jadi 9 juga dikali dengan 2, hasilnya 18/10 menjadi 1,8. Kita ingat ya, kalau per 10 berarti satu angka di belakang koma. Nah, jadi 0,25 tetap ya, 0,25. Kemudian 3/4 sama dengan 4 kita ubah menjadi per 100, di mana kalikan dengan 25. Jadi 3 kali 25, 75. 4 kali 25, 100. Jadi 75/100. Kemudian per 100 kita ingat, 2 angka di belakang koma menjadi 0,75. Nah, jadi 1/4/5 dikurang 0,25 ditambah 3/4 sama dengan 1,8 dikurang 0,25, hasilnya 1,55, kemudian ditambah 0,75. Jadi 2,30 atau 2,3. Nah, cara yang ketiga kita ubah dalam bentuk persen, di mana 1/4/5 menjadi 9/5. Persen kan harus per 100. Jadi 5 kali 20 jadi 100. Kemudian 9 kali 20 180. Jadi 180/100 sama dengan 180% ya. Kemudian 0,25 menjadi 25/100. Dapat ya 25%. Kemudian 3/4 harus per 100 ya. Jadi
4 kali 25 kan 100. Jadi 3 kali 25, 75. 75/100 sama dengan 75%. Nah, jadi 1/4/5 dikurang 0,25 ditambah 3/4 sama dengan 180% dikurang 25%, hasilnya 155%. Kemudian ditambah 75% sama dengan 230%. Kita lanjut ke contoh yang kedua. 2,75 ditambah buka kurung 1/2 kurang 25% tutup kurung sama dengan titik-titik. Cara 1, kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, 2,75 sama dengan 275/100 ya. Kemudian 275/100 ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, bahagi 25 untuk pecahannya. Jadi 75 bahagi 25, 3. 100 bahagi 25, 4. Jadi 23/4 sama dengan 11/4 kalau dia punya pecahan biasa. Kemudian 1/2 sama dengan 3/2. Di mana didapat 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. Jadi 3/2. Kemudian 25% sama dengan 25/100. Kita sederhanakan bahagi 25 jadi 1/4. Nah, kalau kita sudah dapat dalam bentuk pecahan biasa, akan mudah kita hitung ya. Tapi ingat aturannya kalau di dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu. Nah, kita lihat ya, 2,75 ditambah buka kurung 1/2 dikurang 25% tutup kurung sama dengan 11/4 ditambah buka kurung 3/2 dikurang 1/4 tutup kurung. Nah, jadi di dalam kurung kita hitung terlebih dahulu. Nah, harus samakan penyebut, harus per 4. Jadi 11/4 ditambah buka kurung 4 bahagi 2, 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian dikurang 4 bahagi 4, 1, 1 kali 1, 1 ya. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal kurangi pembilangnya. 6 kurang 1, jadi 5. Jadi 11/4 ditambah 5/4. Nah, penyebutnya sudah sama, maka kita bisa menghitung penjumlahannya. 11 ditambah 5 sama dengan 16. 16/4. Nah, 16 bahagi 4 kan 4. Jadi hasilnya 4 ya. Kemudian, cara yang kedua, kita ubah dalam bentuk pecahan desimal. Kalau 2,75 ya tetap ya, 2,75. Kemudian 1/2 sama dengan, nah kita ubah ke pecahan biasa dulu, karena ini dalam bentuk pecahan campuran. 2 kali 1, 2, tambah 1, 3, jadi 3/2. Kemudian kita ubah ke pecahan biasa, harus per 10 ya, bisa ya. Karena 2 kali 5 kan 10, berarti 3 kali 5, 15. 15/10 sama dengan 1,5. Kemudian 25% ya, 25% ubah ke pecahan desimal menjadi 25/100 sehingga dihasil menjadi 0,25. Nah, kalau kita sudah dapat dalam bentuk pecahan desimal akan lebih mudah kita hitung ya. Ingat di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. 2,75 ditambah buka kurung 1/2 dikurang 25% tutup kurung sama dengan 2,75 ditambah buka kurung 1,5 dikurang 0,25 tutup kurung sama dengan 2,75 ditambah 1,25 sama dengan 4,00 atau 4 ya. Hasilnya sama ya, cara 1 dan cara 2. Kita lihat cara 3. Nah, dalam persen, kita ubah dalam bentuk persen. 2,75 menjadi 275/100 karena 2 angka di belakang koma sehingga kita lebih mudah untuk menentukan persennya jadi 275%. Kemudian 1/2 sama dengan 3/2. Kita buat persen harus kali 50 ya. Karena 2 kali 50, 100. 3 kali 50, 150. Jadi dapat 150/100 sama dengan 150%. Kemudian 25% tetap ya, 25%.
Jadi 2,75 ditambah buka kurung 1/2 dikurang 25% tutup kurung sama dengan 275% ditambah buka kurung 150% dikurang 25% tutup kurung. Jadi dalam kurung kita hitung terlebih dahulu didapat 125%. Sehingga kita bisa tambah dengan 275%. Hasilnya menjadi 400%. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.